Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita memasuki hari yang baru, semangat Paskah yang baru. Oleh karena itu kiranya firman Tuhan hari ini menolong di dalam perjalanan hidup kita. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru, berkat yang baru, semangat kebangkitan Kristus yang baru yang boleh kami rasakan. Kiranya ini mendorong hati kami untuk terus lebih mencintai Kristus, lebih mengasihi sesama, dan hidup di dalam Engkau. Pimpin dan sertai kami di dalam kami merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yaitu yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tema hari ini adalah Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih, apakah Paskah itu berdampak dalam kehidupan manusia? Kematian dan kebangkitan Kristus apakah berdampak? Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus berdampak terhadap manusia, menjangkau dan mengubahkan kehidupan manusia. Dalam ayat 11 tadi dikatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, bersunat atau tak bersunat, barbar atau skit, budak atau merdeka. Saudara, orang barbar menurut kamus dikatakan adalah orang barbaros, yaitu orang yang brutal dan keji. Orang skit adalah orang barbarnya barbar, yaitu paling barbar. Saudara, orang skit jikalau menangkap musuh,
Dia tidak segan-segan meminum darah mereka. Dan mereka tidak segan-segan mengambil tempurung kepala mereka, dan menjadikan tempurung itu menjadi cangkir minuman mereka. Mereka benar-benar brutal dan keji. Saudara, mereka hidup di utara Laut Kaspia. Saudara, kalau kita lihat betapa brutalnya mereka, tetapi Injil telah menjangkau mereka. Injil mengubahkan hidup mereka, dan mereka hidup di tengah-tengah gereja di Kolose. Saudara, artinya kematian dan kebangkitan Kristus mengubah kehidupan manusia yang jahat seperti barbar dan skit. Oleh itu, nasihat Rasul Paulus bagi Kristus dan di dalam Kristus, tidak ada lagi pembedaan religius, Yunani atau Yahudi, bersunat tak bersunat, barbar atau skit, budak atau merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, di manakah kuncinya? Tadi nasihat dikatakan, ketika Roh Kudus menjangkau dan menjamah kehidupan manusia, manusia harus mengenakan manusia baru. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi yang melekat di dalam kehidupan manusia, yang mempengaruhi kehidupan manusia. Itu harus dilepaskan, itu harus ditanggalkan, dan kita mengenakan manusia baru, yaitu manusia Kristus. Dan kita tidak boleh lagi hidup di dalam geram, marah, kejahatan dan fitnah. Kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita itu sama dengan barbar. Itu tidak boleh ada lagi. Kita tidak boleh saling mendustai satu dengan yang lain, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Dan kita hari demi hari terus dibaharui dan mengenakan manusia baru, manusia Kristus, untuk menurut gambar dan rupa Khalib. Saudara, harusnya Paskah ini mengubahkan hidup kita. Kita tidak boleh menjadi seperti dulu lagi, tapi biarlah kita menjadi manusia di mana Kristus yang nampak dalam hidup kita, yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Pakaian baru itu berbicara tentang buah-buah Roh Kudus, penuh belas kasihan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kerendahan hati. Itulah ciri-ciri manusia baru. Saudara, biarlah hari ini kita benar-benar melakukan amanat Paskah. Kita menjadi manusia yang dibaharui oleh Kristus, yang hidup di dalam Kristus, dan Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kenakanlah manusia baru yang penuh dengan belas kasih, kemurahan, dan kerendahan hati yang selalu dibaharui. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat Paskah. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan, kebangkitan Kristus dari kematian dan kebangkitan-Mu atas hidup kami mengubahkan hidup kami, memberi kekuatan dan semangat dalam hidup kami, di dalam kami menjalani hari-hari di depan kami. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami tidak lagi membeda-bedakan manusia, tidak lagi mengkotak-kotakan manusia, tapi sungguh kami menjangkau dan mengasihi mereka, dan hidup kami diberi kerinduan untuk terus menjangkau sesama kami yang belum mendengar kabar baik, yang belum mendengar Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tolonglah kami. Terima kasih Bapa, berkati perjalanan hidup kami. Hamba-Mu berdoa jikalau di antara kami ada yang lemah dan sakit, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini, mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang sudah dipilih Kristus, dan mereka menjadi milik Kristus. Kuatkan hati mereka, sembuhkanlah mereka, topanglah mereka,
dalam kehidupan, kesulitan dan penderitaan mereka. Bagi jemaat-Mu yang menghadapi hari-hari yang sulit, dalam pergumulan mereka, bukalah jalan bagi mereka, karena di dalam Kristus ada pengharapan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh program-program Gereja Kristus Ketapang, seluruh kehidupan bangsa dan negara kami, dalam semua persoalan yang dihadapi. Tuhan tolonglah kami, Tuhan pimpinlah kami. Inilah kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku.